Halo guys, kembali lagi di channel Yende Storyland. Di video kali ini admin akan merangkum sebuah film aksi petualangan berjudul The First Mate yang dirilis pada tahun 2021. Film ini menceritakan tentang Yang Jian yang membentuk klan surgawi Dewa Kematian untuk menghancurkan 9 kesengsaraan dari formasi Sungai Kuning dan melindungi orang-orang di suatu sisi. Gimana kisah selanjutnya? Mari kita simak alur ceritanya. Film dimulai di sebuah formasi 9 sungai, di mana formasi tersebut dibuat oleh dewa bernama Yun Xiao. Dengan formasi 9 sungai, Yun Xiao berniat menghancurkan alam semesta, alam manusia. Namun Yang Jian dan gurunya bernama Yuding mencoba menyelamatkan umat manusia dengan menghancurkan formasi 9 sungai tersebut. Pertarungan antara Yun Xiao melawan Yan Jiang dan Yuding pun terjadi. Namun Yan Jiang bukan lawan bagi Yun Xiao yang merupakan seorang dewa. Melihat muridnya yang kewalahan, Yuding pun segera membantu Yan Jiang dan memerintahkan Yan Jiang untuk menghancurkan formasi. Yan Jiang lalu segera pergi guna menghancurkan formasi 9 sungai. Sedangkan Yun Xiao yang mengetahui rencana Yan Jiang merapalkan sebuah mantra api ke arah Yan Jiang yang membuatnya tersungkur, dan seketika itu juga api mengelilingi tubuhnya. Di dalam pusaran api, Jiang mendengar suara gurunya meminta tolong. Ia pun mencoba keluar dari pusaran, namun ia malah terpental dan pingsan. Setelah kejadian tersebut, Jiang terbangun di sebuah kamar. Ia segera keluar dan melihat penduduk yang sedang berkumpul untuk melakukan upacara persembahan. Tak lama kemudian, sekelompok pria datang dengan membawa sebuah tandu. Mereka merupakan pengikut Ibunda Suci yang datang untuk mengambil persembahan. Sedangkan di sisi lain, seorang gadis bernama Meng Yui sudah bersiap untuk dijadikan persembahan. Tapi tanpa diduga, Meng Yui diselamatkan saudaranya yang bernama Yulang. Yulang tak terima karena semenjak kedatangan Ibunda Suci, para warga terus menjadi korban persembahan termasuk saudarinya tersebut. Kan hal itu, Yulang pun mulai menyerang para pengikut Ibunda Suci. Di tengah pertarungan, tandu yang sebelumnya dibawa tiba-tiba berubah menjadi monster kadal. Monster tersebut mengamuk dan membuat para penduduk lari terpirit-pirit. Di tengah kekacauan, Meng Yui mencoba melindungi seorang bocah dari serangan monster kadal. Sedangkan Yan Jiang yang melihat kejadian ini segera datang membantu mereka. Dengan bantuan Leontin miliknya, Yan Jiang akhirnya berhasil mengalahkan monster kadal tersebut. Setelah kekacauan berakhir, kepala suku sekaligus ayah dari Yulang segera menghampiri Yan Jiang dan Meng Yue. Kepala suku lalu menyalahkan Yulang yang mencoba melawan Ibunda Suci. Di saat yang bersamaan, Changqi yang melihat Leontin yang dikenakan Yan Jiang memberitahukan kepada kepala suku. Kepala suku lalu segera mengajak Yan Jiang masuk ke dalam rumahnya. Di sana, kepala suku menceritakan bahwa tanda di kalung tersebut mirip dengan simbol yang diramalkan. Legenda mengatakan akan ada seorang dewa dari langit yang akan membebaskan para penduduk dari kesengsaraan. Kepala suku tiba-tiba bersujud dan minta bantuan untuk menyelamatkan sukunya. Namun, Yan Jiang bukanlah dewa langit. Ia hanya seorang manusia biasa, dan tujuan Yan Jiang datang karena urusan lain. Kepala suku lalu segera menunjukkan sebuah lukisan Ibunda Suci yang ternyata Ibunda Suci yang kepala suku maksud ialah Dewi Yun Xiao yang sedang membentuk formasi 9 sungai guna menghancurkan alam manusia. Formasi 9 sungai membutuhkan nyawa manusia sebagai bahan bakar. Yan Jiang yang mengetahui hal tersebut bersedia membantu kepala suku guna mengalahkan Dewi Yun Xiao.
Namun, sebelum melawan Ibunda Suci, Yan Jiang diharuskan memiliki senjata dewa untuk setara dengan seorang dewa. Untuk mendapatkan senjata dewa, Yan Jiang harus melewati tantangan pagoda angin petir yang berada di tanah Jindao. Mendengar hal itu, Meng Yue pun ingin ikut menuju pagoda petir angin karena ia memiliki kemampuan khusus untuk melihat makhluk halus. Jadi nantinya ia lebih mudah menemukan pagoda angin petir tersebut. Scene berpindah di sebuah hutan di mana Yang Jian pergi bersama Meng Yu menuju pagoda angin petir. Dalam perjalanan, Meng Yu menceritakan bahwa dirinya mempunyai kekuatan untuk melihat makhluk halus. Yang Jian tidak mempercayai Meng Yu, tetapi Yan Jiang mendekati Meng Yu dan melemparkan tombaknya ke arah sebuah pohon. Dan di balik pohon itu, Yulang ternyata bersembunyi dan diam-diam mengikuti Yan Jiang. Yulang mencoba berbohong bahwa dirinya hanya kebetulan lewat, namun Meng Yu tahu niat Yulang. Mereka bertiga berangkat dan tiba di tanah Jindao. Namun, mereka belum menemukan pagoda angin petir. Mereka lalu kembali melanjutkan perjalanan hingga malam menjelang sampai di hulu sungai dan bertemu dengan seorang nenek yang sedang membuat lampion. Singkat cerita, sang nenek menceritakan bahwa lampion miliknya mampu melihat keinginan terdalam seseorang. Yulang yang tidak percaya mencoba membuktikan perkataan nenek. Yulang mengambil salah satu lampionnya dan mencoba melihat ke dalam lampion tersebut. Tak berselang lama, di dalam lampion tersebut, Yulang melihat ayahnya yang mewariskan jabatan kepala suku kepada dirinya. Meng Yu yang penasaran mencoba melihat ke dalam lampion, dan di dalam lampion itu, Meng Yu melihat sosok Yan Jiang. Namun karena malu, Meng Yu tidak memberitahukan impiannya kepada Yan Jiang. Setelah melihat impiannya, Meng Yu maksa Yan Jiang melihat lampion, dan Yan Jiang sempat melihat ke dalam lampion, namun Yan Jiang menyangkal impiannya. Ia menganggap lampion tersebut hanyalah menyesatkan. Mereka bertiga melanjutkan perjalanan dan tak lama kemudian mereka tiba di sebuah penginapan. Di dalam penginapan, mereka melihat para petualang lain yang juga mencari pagoda angin petir. Setelah ilang-ilang, mereka bertiga memutuskan untuk beristirahat. Yulang memanggil pelayan dan datanglah seorang pelayan dengan paras cantik dengan paha sedapnya. Pelayan tersebut menghampiri Yan Jiang dan mencoba merayunya. Melihat tingkah sang pelayan, Meng Yu merasa kesal dan cemburu. Pelayan tersebut memberikan secangkir arak ke Yan Jiang, namun Yan Jiang menolak arak tersebut. Dan Yulang mencoba menggantikan Yan Jiang serta minta arak dari tangan si pelayan tersebut. Kuplek. Namun, Yan Jiang menolak arak yang diberikan pelayan karena semua yang berada dalam penginapan adalah ilusi. Yan Jiang lalu memperhatikan gerakan para petualang yang selalu sama semenjak mereka masuk. Yan Jiang segera menyuruh Meng Yu untuk melihat wujud asli si pelayan. Dan dengan kemampuan penglihatannya, pelayan tersebut ternyata tidak memiliki mulut. Setelah identitasnya terbongkar, pelayan tersebut segera menjauh dari Yan Jiang. Pertarungan terjadi antara siluman tanpa mulut dengan Yan Jiang. Siluman tersebut mengeluarkan ulti dengan mengendalikan kayu untuk menyerang Yan Jiang. Melihat Yan Jiang kewalahan, Meng Yu pun segera membantunya dengan mencari kelemahan siluman menggunakan penglihatannya. Tak lama kemudian, Meng Yu menemukan kelemahan siluman tersebut yang berada di tusuk konde yang digunakannya. Saat Meng Yu hendak mengambil tusuk konde tersebut,
ulti dari siluman mengarah ke Meng Yu. Dan dengan sigap, Yan Jiang pun segera melindungi Meng Yu. Singkat cerita, Yulang berhasil mengambil tusuk konde dan mengalahkan siluman tersebut. Setelah berhasil mengalahkan siluman, Yan Jiang melihat sebuah titik merah di atas mata kiri Meng Yu. Yan Jiang teringat perkataan gurunya, yaitu tanda matahari akan muncul dan membuat Yan Jiang bimbang. Yan Jiang mencoba menenangkan pikiran dengan berlatih tombak. Dan tak lama kemudian, Meng Yu datang untuk mengucapkan terima kasihnya dan memberikan sebilah bambu permohonan untuk Yan Jiang. Meng Yu lalu berharap semua keinginan dan harapan Yan Jiang terkabul. Namun Yan Jiang menolak karena ia sudah memantapkan diri untuk menjadi dewa dengan melupakan hasad dan keinginan manusia guna mengalahkan Ibunda Suci. Setelah ditolak, Meng Yu dengan sedih meninggalkan Yan Jiang. Keesokan paginya, mereka bertiga melanjutkan perjalanan dan akhirnya tiba di pagoda angin petir. Di lantai pertama, mereka disambut seorang kurcaci. Seketika itu juga, lantai tersebut berubah menjadi hutan bambu. Kurcaci memberitahukan mereka harus mengikuti permainan untuk melanjutkan ke lantai berikutnya. Permainan tersebut berupa mengambil sebuah pedang yang berada di punggung kurcaci. Namun, jika mereka tertangkap oleh kurcaci, mereka akan menjadi batu. Permainan pun dimulai. Yan Jiang dan Yulang bekerja sama. Sementara Meng Yu menunggu di pojokan. Singkat cerita, Yan Jiang dan Yulang berhasil menangkap kurcaci dan berhasil merebut pedang. Setelah memenangkan permainan, portal lantai selanjutnya terbuka. Dan tak lama kemudian, portal terbuka, tetapi saat mereka hendak meninggal lantai pertama, sang kurcaci mengingkari janjinya dan segera mengejar Yan Jiang, Yulang, dan Meng Yu. Yulang lalu mengorbankan dirinya untuk menghentikan kurcaci tersebut. Akibatnya, Yulang berubah menjadi batu bersama kurcaci. Dengan terpaksa, Yan Jiang dan Meng Yu pun pergi ke lantai selanjutnya tanpa Yulang. Di lantai kedua, Yan Jiang dan Meng Yu tiba di sebuah ruang cermin. Mereka bertemu dengan seorang penyihir penjaga lantai. Penyihir tersebut menginginkan sebuah lukisan. Tantangan di lantai kali ini ialah melukis wujud asli penyihir. Jika Yan Jiang dan Meng Yu berhasil melukis wujud sang penyihir, maka mereka berdua lolos ke lantai berikutnya. Namun jika gagal, mereka berdua terjebak di dalam cermin selamanya. Sebelum melukis, Yan Jiang meminta Meng Yu menggunakan cheat-nya untuk melihat wujud asli penyihir tersebut. Setelah mengetahui wujud dari penyihir, Yan Jiang dan Meng Yu mulai melukisnya. Setelah selesai melukis, sang penyihir melihat lukisan tersebut. Ternyata yang dilukis oleh Yan Jiang dan Meng Yu adalah diri mereka sendiri, karena wujud asli penyihir tersebut ialah sebuah cermin. Setelah berhasil menyelesaikan lantai 2, tak lama kemudian lantai tersebut mulai runtuh. Yan Jiang dan Meng Yu bergegas menuju portal lantai selanjutnya. Namun saat hendak menuju portal, Meng Yu tertahan portal. Meng Yu pun meminta Yan Jiang untuk melepaskan tangannya dan melanjutkan perjalanan. Yan Jiang meninggalkan Meng Yu dan solo ke lantai terakhir. Di lantai terakhir, Yan Jiang harus mengalahkan penjaga lantai untuk mendapatkan senjata dewa. Sang penjaga lantai 3 memberi Yang Jian pilihan senjata dewa untuk melawannya. Dan adu mekanik pun terjadi. Yang Jiang mencoba menggunakan berbagai jenis senjata dewa, mulai dari tongkat Gokong, palu Thor, hingga cincin Neza.
Namun, Jiang bukan lawan sang penjaga lantai. Sementara itu, Meng Yu yang terjebak di ruang cermin bertemu kembali dengan penyihir lantai 2 karena telat melihat wujud asli penyihir. Penyihir tersebut memberikan Meng Yu hadiah dengan memperlihatkan wujud asli Meng Yu. Di lain sisi, Yan Jiang terpojok. Yan Jiang mencoba menggunakan semua senjata dewa, namun masih belum mampu mengalahkan sang penjaga lantai. Sampai akhirnya, Yan Jiang menerima semua perasaan dan hasrat yang berada dalam dirinya. Yan Jiang bangkit dengan mengambil tombak miliknya. Yan Jiang akhirnya berhasil mengalahkan penjaga lantai tersebut dengan tombaknya yang berubah menjadi senjata dewa. Setelah mendapatkan senjata dewa, tiba-tiba Meng Yu muncul dengan kekuatan barunya. Cermin Yin Yang diikuti oleh Yulang yang mendapatkan pedang cambuk. Tak lama kemudian, pagoda petir angin mulai runtuh. Mereka bertiga pun bergegas keluar dengan bantuan teleportasi milik Meng Yu. Setelah berhasil keluar, Yun Xiao sudah menunggu kedatangan Yan Jiang. Singkat cerita, pertarungan pun terjadi antara Yun Xiao melawan Yan Jiang dan teman-temannya. Dengan bantuan senjata dewa, mereka bertiga masih belum bisa mengalahkan Yun Xiao yang merupakan seorang dewa. Saat Yun Xiao hendak membunuh Yan Jiang, Meng Yu mencoba menyelamatkan Yan Jiang dengan menahan serangan Yun Xiao. Namun, Meng Yu gagal menahan serangan Yun Xiao dan berakhir sekarat. Melihat Meng Yu terluka, Yulang marah dan mencoba balas dendam. Sementara itu, Meng Yu yang sekarat memberikan kebenaran bahwa Meng Yu adalah sebuah roh api dari takdir Yan Jiang. Sampai akhirnya, Meng Yu meninggal di pelukan Yan Jiang. Sementara itu, Yulang yang sedang melawan Yun Xiao tak mampu bertahan lagi dan akhirnya tewas. Setelah kematian Meng Yu, tubuh Meng Yu berubah menjadi roh api dan menyatu ke tubuh Yan Jiang. Yan Jiang akhirnya membangkitkan mata Sharingan dan berhasil menjadi dewa, atau yang bisa kita kenal sebagai Dewa Erlang. Setelah menjadi dewa, Yan Jiang segera menghancurkan arah 9 sungai Yun Xiao. Pertarungan kembali terjadi antara Yan Jiang atau Dewa Erlang melawan Yun Xiao. Kali ini, Erlang dengan mudah mengalahkan Yun Xiao. Dewi Yun Xiao meminta bantuan kepada saudarinya untuk membantu membuat formasi. Yun Xiao dan saudarinya membentuk patung Asura raksasa. Bahkan dengan bantuan formasi, Yun Xiao masih bisa dikalahkan Yan Jiang. Setelah Yan Jiang berhasil menghancurkan patung Asura Yun Xiao, di saat itulah guru dari Yun Xiao datang. Sebut saja namanya Kuple. Kuple segera menghukum Yun Xiao dan saudarinya di dalam lukisan karena telah membuat kekacauan. Sedangkan untuk Yan Jiang, Kuple memberi pesan agar Yan Jiang menggunakan kekuatan dewanya untuk membantu umat manusia. Dan film pun berakhir. Oke guys, itulah alur cerita film The Fist Mate. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya. Sekian dari YND, sampai jumpa di video berikutnya.